Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jabar. Mencari penantang gubernur VBL dalam Pilgub 2024. Saudara-saudara, sekarang ini memang kita sudah memasuki musim politik, ya. Karena beberapa waktu lagi di tahun 2024 itu kita akan merayakan pesta politik. Yang pertama, Pilpres dan Pileg, lalu yang kedua, Pilkada. Ya, semuanya akan digelar secara serentak. Nah, hari-hari ini kita lebih banyak berbicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden, ya. Kalau kita mengamati di berbagai platform sosial media itu banyak diulas, diperbincangkan, didiskusikan tentang siapakah calon presiden nanti dan siapakah calon wakil presiden itu. Lalu bagaimana koalisi antar partai-partai pendukungnya, ya. Dan ini memang sangat menyedot perhatian publik se-Indonesia Raya ini. Tetapi kita di NTT sebenarnya perlu juga untuk mendiskusikan, ya, siapa calon gubernur atau siapa calon wakil gubernur di tahun 2024. Ini penting karena ini berkaitan dengan bagaimana kita memilih pemimpin untuk Nusa Tenggara Timur. Ya, karena itu seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, siapakah yang menjadi penantang gubernur VBL dalam Pilgub tahun 2024? Ya, sejauh ini memang kita mengetahui bahwa gubernur VBL dan wakil gubernur Bapak Yosef Nesoi berpeluang untuk maju ke putaran kedua pemilihan gubernur nanti, ya. Karena itu tagline-nya adalah lanjutkan, ya. Jadi di periode yang pertama ini yang akan segera berakhir tahun depan, dan para pemimpin ini akan juga mungkin akan bertarung lagi untuk Pilgub tahun 2024. Nah, kita memang perlu juga untuk mengetahui siapa-siapakah yang akan menjadi penantang incumbent ini. Ya. Sejauh yang kita dengar, kita baca, kita simak dari berbagai informasi media, ya, ada beberapa tokoh yang sudah menyatakan siap maju dalam perhelatan Pilgub NTT nanti. Misalnya politisi Golkar, ya, Pak Melki Lakalena. Demikian juga putra Alunara, Heri Dosinaen, yang bahkan sudah dipinang langsung oleh Ketua DPRD NTT saat ini, Ketua DPD PD Perjuangan, Ibu Emi Nurleni. Ya. Juga masih ada nama-nama lain yang mungkin ada yang sudah kedengarannya jelas, ada yang masih samar-samar, dan ada yang belum terungkap ke publik. Tetapi memang publik saat ini ada yang bertanya-tanya, siapakah yang bakal menjadi penantang incumbent di tahun 2024 nanti. Ya, tentu ini adalah ranah partai politik, karena yang akan mengusung calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah partai politik. Bisa juga melalui jalur perseorangan atau independen. Tetapi memang dalam konteks ke-NTT-an kita ini sangat-sangatlah berat, ya, kalau melalui jalur independen. Nah, lalu bagaimana peluang incumbent dan peluang para penantang itu dalam ajang Pilgub 2024 nanti? Ya, memang kalau kita bicara tentang incumbent, mereka memiliki peluang yang lebih besar. Yang pertama, karena saat ini sedang berkuasa, mereka sedang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam bentuk sumber daya, sumber dana, ya, dan berbagai jaringan yang ada.
tentu lebih mudah mengkapitalisasi semua potensi-potensi itu. Ya, karena itu tidak heran kalau misalnya kita melihat saat ini incumbent ya semakin rajin untuk mengunjungi daerah-daerah ya, berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, bertemu dengan masyarakat, selain datang untuk memang menyampaikan program ya, menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan juga mau menangkap aspirasi dan harapan dari masyarakat. Tetapi itu juga menjadi bagian dari perjalanan politik para pemimpin. Ya, sah-sah saja. Lalu ada yang mengatakan kepada saya seperti ini, kalau mau melawan incumbent harus punya modal yang banyak. Ya, modal yang banyak ini selain artinya tidak cukup dengan kapasitas dan kapabilitas, tetapi harus juga punya isi tas yang banyak. Nah, isi tas ini kita memang langsung berasosiasi kepada uang. Ya, politik butuh uang. Apalagi sekelas pemilihan gubernur ya, dalam konteks NTT yang begini luas, uang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan berbagai komponen, menggerakkan berbagai elemen agar tujuan itu bisa dicapai. Nah, karena itu memang pertanyaannya adalah siapa yang sudah siap isi tasnya untuk bisa menantang incumbent saat ini? Ya, karena di tengah-tengah masyarakat itu berkembang seperti ini. Visi dan misi tidak cukup kalau tanpa gizi politik. Nah, gizi politik saat ini selalu berasosiasi pada uang. Ya, itu pelumas uang. Nah, itu memang harus dipersiapkan oleh para petarung kalau memang serius mau maju dan mau bertarung dengan incumbent. Tetapi apakah incumbent itu selalu menang? Tidak juga. Ya, kita berkaca pada pilkada beberapa daerah di NTT tahun 2019 yang lalu, itu banyak petahana atau incumbent tumbang, bahkan oleh para pendatang baru. Itu mengindikasikan bahwa incumbent tidak otomatis menang. Nah, dalam konteks pilgub, ini juga menjadi tantangan bagi incumbent, bahwa incumbent tidak otomatis menang, karena itu harus bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Mengapa? Karena orang gampang melihat, gampang mengukur, gampang menilai incumbent karena mereka sedang berkuasa. Cara menilainya adalah membandingkan antara apa yang mereka sudah janjikan dan realisasinya saat ini. Itu gampang. Karena itu kalau misalnya menjanjikan akan melakukan ini, itu, tetapi di lapangan justru tidak terjadi, maka disitulah timbul kekecewaan atau timbul ketidakpercayaan publik. Dan itu memang gampang untuk menilai incumbent. Dan ini menjadi tantangan bagi incumbent. Seperti itu. Karena itu memang akan ada banyak pendekatan-pendekatan politik yang akan dilakukan untuk meraih dukungan suara dari publik NTT. Ya, kita memang sedang menantikan ya calon-calon gubernur atau wakil gubernur yang serius mau maju di Pilgub 2024 nanti. Karena semakin banyak calon itu tentu semakin baik, itu menyehatkan demokrasi. Dan yang lebih penting adalah ya harus serius. Jadi bukan soal mempersiapkan diri, ya, soal kapasitas, soal kapabilitas, tetapi dalam konteks NTT yang tidak kalah penting adalah soal isi tas. Pertanyaannya adalah seberapa Anda memiliki isi tas saat ini untuk bertarung dalam Pilgub NTT di 2024. Karena tidak gampang melawan atau menantang incumbent, tetapi kalau bisa dikelola dengan baik, maka begitu mudah untuk menantang incumbent. Ya, kita nantikan ya kejutan-kejutan politik menuju tahun politik 2024, dan ya politik mesti membuat kita sehat, politik mesti membuat kita bersukacita, karena kalau Anda stres atau Anda depresi karena berpolitik,
sebaiknya beristirahat dan berdoa saja. Terima kasih banyak. Salam sehat dan Tuhan memberkati.